Anda salah mengatakan itu. Ye Beijing berkata dengan tidak senang setelah Xiao Yan selesai berbicara. Xiao Yan sedikit tertegun, tidak tahu apa yang ingin dikatakan Ye Beijing. Meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak dapat menyangkal cintaku padamu. Mengapa harus disembunyikan? Akulah yang mengejarnya. Aku, Ye Beijing, menyukai Xiao Yan. Ye Beijing menepuk dadanya dengan lembut, dan melihat kelembutannya yang bergetar lembut, orang tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi. Apakah Tuan Muda Xiao akan mencarikan nyonya muda baru untuk kita lagi? Xiao Zhan mengatakan ini secara tiba-tiba. Feng Bao segera melangkah maju dan menamparkan mulutnya beberapa kali, lalu merobek mulutnya beberapa kali dan menutup mulutnya. Jenny, dia adalah tamu dari jalan kuno dewa dan iblis. Dia tidak punya niat jahat dan harus diperlakukan dengan baik. Kata Xiao Yan. Jenny adalah orang yang bijaksana dan murah hati, dan sekilas dia bisa tahu bahwa cinta Ye Beijing pada Xiao Yan bertepuk sebelah tangan. Namun, Xiao Yan selalu menjaga jarak dalam nada bicaranya dan berkata, "Baiklah, suamiku, Jenny, aku akan menyiapkan anggur dan makanan." Semua orang sangat merindukan satu sama lain setelah lama tidak bertemu, kata Jenny dengan bijaksana, lalu pergi bersama Feng Bao, Xiao Zhan dan yang lainnya, dan beberapa wanita pergi untuk menyiapkan makanan lezat. Makanan lezat harus dibuat dengan bahan-bahan segar. Oleh karena itu, beberapa tempat baru untuk beternak telah ditambahkan di Xiao Mansion, termasuk beberapa binatang ajaib berukuran kecil, yang tentunya sangat lezat, sehingga mereka dipelihara di penangkaran. King Moer cemberut. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan memegang gagang pakaiannya di tangannya. Apakah Anda ingin menyusui bayi Anda? Xiao Yan tidak peduli. Ye Beijing di samping memiliki mata yang penuh kasih sayang. Setelah kehilangan, keadaan pikiran Xiao Yan telah berubah. Ye Beijing, yang berdiri di samping, tidak menunjukkan kecemburuan di matanya. Sebaliknya, dia berdiri di samping tanpa rasa malu, memperhatikan pasangan itu berpelukan erat. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi lebih penuh kasih sayang setelah reinkarnasi. Tidak heran kamu membuat pilihan seperti itu. Dihadapkan pada semua kaidah dan hukum alam, konsepsi artistik yang Anda pahami tampaknya paling sederhana, tetapi sesungguhnya justru sebaliknya, dan tidak ada yang lebih sulit daripada ini. Yang disebut perlindungan adalah tidak melupakan niat awal, menjadikan cinta sebagai jalan, dan menjadikan cinta sebagai aturan. Namun cara perlindungan Anda pada akhirnya akan hilang suatu hari nanti, apa yang harus Anda lakukan? Ye Beijing tidak cemburu, tetapi saat Xiao Yan merasa hangat, dia berbicara kepadanya tentang hati daunnya, dan langsung menjadi King Mo. Aku memutar mataku dengan jengkel dan mengabaikannya untuk beberapa saat. Diucapkan di telinga King Muer. Wajah cantiknya langsung memerah. Meskipun mereka adalah pasangan tua, jika seorang gadis tidak merasa tersentuh ketika mendengar kata-kata main-main seperti itu berarti dia sudah tidak mencintainya lagi. Dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping King Muer dan langsung menghilang. Untuk mencegah Ye Beijing mengintip Xiao Yan, dia meminta Gouyan untuk membuat larangan di kamarnya. Kecuali larangan itu dilanggar, Ye Beijing tidak akan bisa melihatnya dengan kekuatan jiwanya. Suasana di ruangan yang remang-remang itu terasa pas. Sedikit cahaya masuk melalui jendela, yang membuat sosok anggun dalam pelukan Xiao Yan semakin menonjol. Meskipun King Mo tidak memiliki bentuk tubuh yang montok dan sempurna seperti Kai Ling, kulitnya yang putih dan pinggangnya yang ramping bagaikan pohon willow sangat menyenangkan saat disentuh, dan kulitnya yang halus memiliki kelembutan yang pas. Dia menggenggamnya erat-erat, dan saat dia berhenti, tubuh halus dalam pelukannya tiba-tiba merasakan dorongan dari telapak tangannya. Seberkas api berkelebat di ujung jari Xiao Yan. Rok panjang di tubuh King Muer terbakar dengan api tipis, yang membakar kemampuan pengendalian api Xiao Yan hingga habis.
Tidak akan membahayakan kulit halus dan cerah anak-anak. Paparan sesaat itu membuat pipi King Moer semakin merah. Seketika, Xiao Yan tidak sopan dan memeluk King Mo erat-erat. Kehangatan kulit mereka yang bersentuhan membuat api di hatinya berkobar. Hanya cinta sejati yang bisa membuat Xiao Yan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Kedua sosok itu saling bertautan di dalam ruangan. Menikmati kenikmatan cinta. Sialan, aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan cermin secanggih itu dan mereka bahkan tidak mengizinkanku melihatnya. Tidak apa-apa, hanya memuaskan mata saja. Ye Beijing menghancurkan cermin giok di tangannya. Dia telah mencoba lebih dari satu metode, tetapi tidak dapat memata-matai api di ruangan itu. Aku hanya bisa merajuk sendirian. Pada saat ini, Jenny datang dan menatap Ye Beijing, yang tampak buruk. Aku mengikuti arah pandangannya dan tersenyum sambil menutup mulutku dengan kedua tanganku. Memang banyak orang yang menyukai suamiku. Tetapi harus dikatakan, suami saya tidak diragukan lagi kuat dalam aspek itu. Jenny memiliki tubuh yang berisi, dan setiap kerutan dan senyumnya memancarkan sisi femininnya yang unik. Postur berjalan dan setiap gerakannya sangat elegan. Congsam sederhana dan elegan yang dikenakannya membuat temperamennya semakin elegan. Ya, Beijing memandang Jenny dari atas ke bawah. Dibandingkan dengan kecantikannya, dia merasa temperamen Jenny lebih menarik, dan aroma tubuh samar yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih menawan. Orang yang disukai di ruangan itu karena kecantikannya yang anggun adalah kecantikan yang murni. Wah, dia punya semua jenis gaya wanita. Pantas saja dia meremehkanku. Ye Beijing langsung cemberut dan berkata. Mendengar ini, mata Jenny yang indah melengkung membentuk bulan sabit, dan dua lesung pipit muncul di wajahnya. Dia tersenyum sangat bahagia. Tapi karena kamu memiliki suami yang sangat kuat, kamu pasti bisa ikut berlatih. Keberuntungannya akan menjagamu tetap aman, dan kekuatan serta wilayah kekuasaanmu akan meningkat pesat. Kekuatanmu tidak boleh terlalu lemah. Segala yang kamu lakukan memerlukan tujuan atau makna. Ada banyak kejahatan dalam kehidupan kita di sini. Tanam beberapa bunga, masak beberapa makanan lezat, lalu cari tahu mengapa Jing perlu berlatih. Kami semua sangat senang berdiri di belakangnya. Jenny berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Apa yang dia katakan berasal dari hatinya. Kai Ling memang unik. Dia memiliki kepribadian dan kondisi pikiran yang membuatnya mustahil baginya untuk hidup dalam kedamaian ini. Namun Jenny dan King Moer berbeda. Mereka dapat menemukan arah kebahagiaan dan makna hidup mereka sendiri. Menarik. Saya menjadi semakin tertarik padanya. Dibandingkan dengan energi dunia, tampaknya Anda adalah kepercayaan diri dan kondisi pikirannya yang terbesar. Beijing malam tampaknya memahami segalanya dalam sekejap. Dia pernah berdiri di langit dan memandang ke bawah ke arah manusia, tetapi sekarang dia berada di dunia manusia, merasakan dunia manusia. Meskipun dia memiliki kepribadian yang relatif santai, dia sebenarnya mengejar Xiao Yan dan ingin memperlakukan Xiao Yan sebagai permata mahkotanya. Sebenarnya, semua ini dikultivasikan olehnya. Jalan 10.000 giok telah lama kehilangan sifat fananya. Penimbangan pro dan kontra yang terlihat di matanya sudah penuh dengan keilahian. Dia tidak bisa lagi memandang gunung dan sungai di dunia dan menikmati kehidupan yang paling biasa seperti Jenny dan King Moer. Memiliki umur panjang tetapi menjalani kehidupan fana hanya 100 tahun tampaknya sederhana. Kebenaran yang terkandung di dalamnya sangatlah mendalam. Jelas mustahil mempertahankan semua ini tanpa wanita itu. Hanya yang mulia yang dapat berlatih dengan cara ini. Jalan yang tampaknya termudah sebenarnya adalah jalan yang tersulit untuk ditempuh. Ye Beijing sampai sekarang. Apa yang dilihatnya masih merupakan rencana Xiao Yan untuk masa depan, dan sepertinya dia tak lagi mampu merasakan emosi antar manusia dengan baik.
Aku dengar dari suamiku kalau kamu berasal dari pedang kuno dewa dan iblis dan membaca beberapa di antaranya di buku-buku alam dewa kuno. Kamu bukan dari dunia ini, kan? Jenny duduk di samping dan berbisik. Ye Beijing menatap Jenny. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apa yang ingin dia lakukan atau apakah dia mempunyai rencana untuknya. Ye Beijing hanya mengangguk sedikit. Bayangan yang dibentuk oleh sang ratu membuatnya tampak sangat ketakutan ketika melihat orang lain. Anda adalah tamu terhormat yang datang dari jauh. Ini adalah teh Juexue kesukaan suami saya. Butuh banyak usaha dan waktu bagi saya untuk mengembangkannya. Anda mencobanya. Jenny menata peralatan minum teh dengan fitur-fitur yang halus dan senyum yang lembut. Tampaknya dia tidak mempunyai motif tersembunyi dan hanya menghiburnya dengan baik atas nama Xiao Yan.